Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom Amang dan Inang dan saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus yang saat ini bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini, Sabtu 13 Februari 2021. Sebelum kita mengawali segala tugas-tugas kita, marilah kita memusatkan perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayat renungan kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021. Tertulis dari Mazmur 50 ayat 7. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Salam sejahtera bagi kita dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kita sebentar akan membayangkan pengalaman kita di masa lalu, terutama orang tua yang sudah melewati kelas katekisasi Sidi pada saat mereka remaja. Kita dapat menggambarkan pengalaman-pengalaman kita pada awal kita memasuki kelas katekisasi Sidi. Guru-guru kita membagi tugas-tugas mereka pada bagian-bagian yang sangat penting untuk diajarkan kepada semua anak-anak Sidi. Kita mengingat bagian-bagian penting di awal pengajaran Sidi kita diajarkan tentang Allah dalam segala wujud dan segala pengalaman manusia sebagai Allah pencipta, Allah yang telah menyelamatkan hidup manusia, Allah yang berkarya di sini dan pada saat ini, dan Allah yang kerap juga, Allah yang begitu jauh, begitu transcendence, di luar jangkauan pikiran dan di luar jangkauan pemahaman manusia. Kita mengingat pada bagian-bagian awal kita diajarkan ke 10 perintah Tuhan yang kemudian dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu titah pertama hingga keempat yang kemudian dinamai dengan hubungan vertikal kita dengan Allah, hubungan tegak lurus dengan Allah. Kemudian pada pasal 5 hingga ke 10 dinamai dengan hubungan horizontal, hubungan manusia dengan manusia. Dan itu menjadi pusat dari ke-10 pengajaran perintah Tuhan. Tetapi apa yang terpenting adalah bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengimani Allah sebagai pencipta alam semesta. Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang menguasai hati, pikiran, jiwa kita di dalam segala pengalaman-pengalaman hidup kita. Karena itu sangat ditekankan bahwa Allah adalah Allah satu-satunya, tidak boleh Allah lain. Dan Allah itu tidak boleh diproyeksikan dalam bentuk apapun, dalam bentuk patung yang menyerupai apapun. Dan nama Allah itu harus dihormati, tidak boleh disebut dengan sembarangan, sebagai sebentuk penghargaan dan rasa takjub dan hormat kita kepada Tuhan. Dan dalam bentuk yang paling real, yang paling mendasar, bahwa bentuk pengungkapan dan pengakuan kita terhadap Allah diungkapkan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk persekutuan kita yang ditetapkan pada satu hari di mana kita bersekutu dengan Tuhan pada hari yang dikuduskan itu. Dan dalam seluruh proses penciptaan selama 6 hari ada satu hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Dalam konteks Mazmur yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Asaf sebagai pemimpin biduan itu, pemimpin grup musik yang menyampaikan lantunan, ungkapan sukacita, nyanyian-nyanyian yang disampaikan kepada Tuhan, berisi tentang keagungan Tuhan, Allah yang menguasai alam dan semesta, yang menciptakan segala yang ada. Manusia yang telah menerima kasih Tuhan harus menghormati dan menghargai dan mengungkapkan nama Tuhan itu dalam pengalaman-pengalaman hidup mereka, dalam pengalaman ibadah mereka yang diungkapkan dalam berbagai bentuk pengalaman-pengalaman hidup manusia
Dan itu harus disampaikan diulang-ulang supaya manusia mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa kita punya hanya satu Allah. Dan kita mempunyai Allah di dalam Tritunggal yang memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu percaya bahwa dengan Allah kita dapat melakukan segala hal di tengah-tengah kehidupan kita. Ungkapan Allah itu adalah Allah kita, Allah yang selalu diwariskan di dalam pengertian, di dalam pengalaman dari satu generasi kepada generasi yang lain, memberikan keyakinan, meletakkan dasar-dasar iman kepada orang-orang percaya bahwa tanpa Allah kita tidak berarti apa-apa. Karena itu sebagai ungkapan syukur dan ungkapan terima kasih kita, maka kita harus menghormati Allah kita itu. Kita harus menyaksikan namanya setiap saat dalam pengalaman-pengalaman yang paling nyata dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah ujian yang kita hadapi, kita harus menyatakan bahwa kita mengaku Allah dengan melibatkan, dengan menghadirkan Tuhan, dengan mengundang Dia, supaya Allah yang bekerja dalam setiap pergumulan kita. Di dalam relasi kita, di kantor, dalam relasi kita hidup bersama dengan orang lain, kita harus menghadirkan Allah itu sebagai sebentuk ketundukan kita, sebagai sebentuk penyerahan diri kita dalam segala pengalaman apapun. Allah itu harus kita hadirkan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Itu tanda bahwa kita mengaku dan menghormati Dia. Dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Allah kita. Tidak ada Allah lain. Kita tidak dapat memproyeksikan, membuat ilah-ilah dalam kehidupan kita yang seakan-akan dapat mengganti Allah yang kita percaya di dalam Allah Tritunggal itu. Kita tidak boleh mempercayakan hidup kita kepada uang, kepada kuasa, kepada apapun yang sifatnya semu, yang hanya sepenggal bentuk proyeksi bayang-bayang yang dibuat oleh manusia karena imajinasinya. Kita harus percaya bahwa Allah yang menciptakan segala yang ada, Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan dalam menunjang dan mendukung kehidupan kita. Itulah Allah yang harus kita sembah. Nama itu harus kita sebut di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari, melalui segala bentuk interaksi kita dengan sesama manusia. Karena itu sebagaimana pesan yang disampaikan melalui Mazmur 50 ini, inilah juga yang akan membekali kita untuk hidup di dalam ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Menamai Dia di dalam segala keberadaan kita, menamai Dia dalam segala aktivitas kita, kegiatan kita, di dalam segala bentuk doa-doa, persekutuan-persekutuan kita. Nama Allah itulah yang harus kita agungkan dan muliakan. Bukan nama manusia, tetapi nama Allah sebagai Allah yang sungguh-sungguh maha dahsyat dan maha esa, maha kuasa dalam kehidupan kita, yang memelihara hidup kita setiap waktu dan setiap saat. Itulah yang terus kita angkat dan kita agungkan di dalam seluruh realitas kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena hanya ada satu Allah yang kami percaya. Hidup kami hanya bergantung kepadanya, dan kami menamai nama Allah kami melalui kehidupan, melalui berbagai aktivitas kami, supaya kami sungguh-sungguh menggambarkan bahwa hanya ada satu Allah, selain itu tidak Allah lain. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk menghayatinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan juga melakukan tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan persiapkan hati kami untuk menyambut persekutuan esok hari di dalam persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.